Hari-hari ini jiwa kita tertekan, kita gelisah. Tapi firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Dia, karena Dialah penolong kita. Allah yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita. Terus harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mohonkan penyertaannya dan kemurahannya. Kalau kita betul-betul punya iman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia ada dan Dia menyertai kita. Kalau Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahukah Anda mujizat itu masih ada sampai hari ini? Harapkan mujizat Tuhan. Setiap orang mengalami pengalaman mujizat yang berbeda dari Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan juga bekerja bagi hidup setiap kita. Mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti berbeda. Kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam masalah-masalah yang berbeda dalam hidup kita masing-masing. Tantangan hidup saya dan tantangan hidup saudara berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizatnya seperti dulu Dia pernah mengerjakannya dalam hidup Nuh, dalam hidup Musa, dalam hidup Abraham. Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizat itu dalam hidup kita hari ini. Mari jangan berhenti mengucap syukur. Mari terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Yesus selalu mengucap syukur sebelum melakukan mujizat. Yesus kerap kali bersyukur kepada Bapa. Kalau dengan kemampuan kita sendiri kita hanya bisa menghasilkan 10, percayalah bersama dengan Tuhan di dalam mujizatnya Dia memampukan kita untuk menghasilkan 1000. Jangan menyerah, terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih bekerja hari ini. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan dan terus libatkan Tuhan dalam apa saja yang kau kerjakan. Ketika saya merasa kecil dan merasa gak mampu, saya hanya selalu ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya sanggup doakan maupun pikirkan. Saya percaya kalau Tuhan dilibatkan ketika kita butuh pertolongan, butuh hikmat, Tuhan akan memberikan belas kasihannya dan menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Don't lose faith. Jangan kehilangan iman. Terus berharap sama Tuhan. Keep fighting. Terus berjuang. Terus berusaha. Miliki mentalitas seorang pejuang yang pantang menyerah. Beranilah untuk mengeksplor segala kemungkinan yang bisa dikerjakan. Coba lihat apa yang bisa kita mulai lagi. Apa yang kita bisa buat. Bisnis apa, kekreativitasan apa yang harus kita ciptakan. Jangan berhenti berkreativitas. Ayo berusaha. Kita harus terus berusaha. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Yuk, jangan menyerah. Terus upgrade diri kita. Hanya yang terbaik yang akan bertahan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupgrade dirimu. Karena dari Tuhanlah kita akan beroleh hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan pertolongan. Tuhanlah yang akan mengajarkan kepada kita setiap jalan yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa sukar. Hari ini saya akan share tentang bagaimana menghadapi masa sukar. Kita sudah melewati 7 bulan lebih masa pandemi. Dan saya tahu bahwa setiap kita bingung ke depan akan seperti apa. Dan juga ada orang yang berkata pandemi akan sampai tahun depan. Tapi dengar baik, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Hari ini saya akan share tentang 3 don't bagaimana menghadapi masa sukar. Don't yang pertama, don't lose faith. Jangan kehilangan iman. Mari terus berharap sama Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari-hari ini jiwa kita tertekan. Kita gelisah. Tapi firman Tuhan katakan berharaplah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Dia, karena Dialah penolong kita. Allah yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita. Terus harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mohonkan penyertaannya dan kemurahannya. Kalau kita betul-betul punya iman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia ada dan Dia menyertai kita. Saya diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita harus terus percaya bahwa mujizat itu masih bekerja sampai hari ini. Kalau Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahukah Anda mujizat itu masih ada sampai hari ini? Harapkan mujizat Tuhan.
Setiap orang mengalami pengalaman mujizat yang berbeda dari Tuhan. Para pahlawan iman mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa di zaman-zaman yang berbeda. Di dalam hidup mereka, mereka menyaksikan penyertaan Tuhan dan mujizat yang begitu nyata. Nuh mengalami mujizat ketika ia dan keluarganya diselamatkan di dalam bahtera yang Tuhan suruh dia bangun. Abraham mengalami mujizat bagaimana dia yang sudah sangat tua renta dan istrinya yang sudah tidak lagi haid bisa melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Janji Tuhan dalam hidupnya bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan Tuhan menggenapi itu hari ini. Musa mengalami mujizat dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang besar melewati padang gurun, melewati laut merah. Dan ketika mujizat itu terjadi, Tuhan membuka laut merah sehingga menjadi kering untuk mereka lalui. Bahkan tiang awan dan tiang api dari Tuhan menyertai bangsa Israel yang dipimpin Musa waktu itu. Dan juga Tuhan mengirimkan mana dari sorga dan juga burung puyuh sebagai makanan mereka. Mereka mengalami mujizat yang berbeda di zaman yang berbeda. Saya ingin katakan begini, harapkan mujizat dari Tuhan juga bekerja bagi hidup setiap kita. Mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti berbeda. Kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam masalah-masalah yang berbeda dalam hidup kita masing-masing. Tantangan hidup saya dan tantangan hidup saudara berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizatnya seperti dulu dia pernah mengerjakannya dalam hidup Nuh, dalam hidup Musa, dalam hidup Abraham. Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizat itu dalam hidup kita hari ini. Mari jangan berhenti mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Jangan pernah berhenti mengucap syukur. Filipi 4 ayat ke-6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Mari kita lihat Yesus. Yesus selalu mengucap syukur. Sebelum melakukan mujizat, Yesus kerap kali bersyukur kepada Bapa. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bahkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengambil roti itu mengucap syukur lalu membagi-bagikannya. 5.000 laki-laki kenyang. Firman Tuhan menceritakan bagaimana di dalam pelayanan Yesus, dia selalu mengucap syukur, menengadah ke atas dan mengucap syukur, dan mujizat itu terjadi dalam pelayanannya. Keterlibatan Tuhan dalam hidup kita membuat hasil usaha kita berlipat ganda. Kalau dengan kemampuan kita sendiri kita hanya bisa menghasilkan 10, percayalah bersama dengan Tuhan di dalam mujizatnya, dia memampukan kita untuk menghasilkan 1000. Jangan menyerah, terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih bekerja hari ini. Bu Heni, sampai kapan? Kapan Tuhan mendengar? Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Dan terus libatkan Tuhan dalam apa saja yang kau kerjakan. Ketika saya mentok, gak tahu mau bikin apa dengan pelayanan kami, gak tahu mau bikin apa untuk hidup kami pribadi. Saya cuma lihat ke atas dan saya bilang, Tuhan, engkau sanggup menolong hambamu. Ketika saya merasa kecil dan merasa gak mampu, saya hanya selalu ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya sanggup doakan maupun pikirkan. Saya percaya kalau Tuhan dilibatkan ketika kita butuh pertolongan, butuh hikmat, Tuhan akan memberikan belas kasihannya dan menyatakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Don't lose faith.
Jangan kehilangan iman, terus berharap sama Tuhan. Don't yang kedua adalah don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Keep fighting. Terus berjuang, terus berusaha. Miliki fighter mentality. Miliki mentalitas seorang pejuang yang pantang menyerah. Ayo anak-anak muda, ayo para businessmen, be creative. Beranilah untuk mengeksplor segala kemungkinan yang bisa dikerjakan. Explore all possibilities. Coba lihat apa yang bisa kita mulai lagi, apa yang kita bisa buat, bisnis apa, kekreativitasan apa yang harus kita ciptakan. Saya lihat teman-teman saya yang terus berjuang dan tidak menyerah. Mereka yang tadinya punya pabrik tekstil hari ini, mereka beralih bikin APD, bikin masker. Bahkan di tengah mereka harus berjuang untuk hidup mereka sendiri, justru orang-orang ini masih punya waktu buat mikirin Tangan Pengharapan dan kasih ide terus sama saya. Dengar baik, jangan berhenti berkreativitas. Ayo berusaha. Kalau saudara perhatikan di Tangan Pengharapan, saya dan suami terus berusaha untuk menggalang dana dengan menciptakan berbagai produk merchandise. Kami pernah mencoba membuat sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan lain sebagainya. Ternyata pengirimannya agak susah. Kalau keluar Pulau Jawa agak sulit. Kemudian penjualan kalah saing dengan merek-merek lain. Sementara untung yang kami peroleh sangat tipis. Dibandingkan upaya yang kami lakukan, untungnya nggak seberapa. Akhirnya kami putuskan untuk dihentikan. Khusus lain untuk sabun-sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, dan sabun cuci tangan, kami hentikan. Karena kurang menguntungkan dan kurang jalan. Apakah kami menyerah? Tidak, kita coba lagi. Bikin tumbler, bikin mugs dengan kata-kata inspirasi. Kita coba lagi bikin jaket hoodie seperti yang saya kenakan ini. Dan puji Tuhan, batik jaket hoodie yang kami buat laku keras. Kemudian kami mulai bikin sekarang sweater, kami bikin dress dengan hoodie dan sebagainya. Kami coba berpikir terus apa yang kami harus lakukan. Kalau dipikir-pikir di masa pandemi, orang gak beli baju banyak. Karena mereka sedikit yang keluar rumah untuk pergi bekerja di kantor karena rata-rata stay at home. Tapi kami bingung mau usaha apa lagi. Oh, yang jalan mungkin makanan. Masalahnya kita gak ada orang yang jago masak di yayasan. Kita pernah coba anak-anak diajarin bikin donat dan jual. Gak jalan. Hasil donatnya gak konsisten. Baru-baru ini ada teman yang ngajarin anak-anak bikin martabak. Tapi dipikir-pikir kita mau coba jualan martabak sampai berapa loyang buat kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Saya katakan begini, kita harus terus berusaha. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Yuk, jangan menyerah. Terus upgrade diri kita. Upgrade yourself. Saya mau katakan begini, kalau sebuah perusahaan terpaksa memecat separuh dari karyawannya, katakan 20 orang harus dipecat 10 orang. Saya percaya 10 orang yang dipertahankan adalah 10 orang yang terbaik yang mereka punya. Only the best will survive. Hanya yang terbaik yang akan bertahan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupgrade dirimu. Kerjalah lebih teliti, belajarlah lebih banyak, pertajam keahlianmu, sehingga engkau jadi orang yang dibutuhkan perusahaan itu. Tanpa kamu gak bisa. Yuk mulai upgrade diri dan punya target. Saya harus bisa jadi karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Sampai istilahnya gak ada saya gak jalan. Gak ada saya gak bisa. Bagi usaha-usaha yang gak jalan, para pengusaha jangan menyerah. Mari terus berusaha untuk do self-evaluation. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada sistem yang harus di-upgrade, ada pengeluaran yang bisa dipangkas supaya mengecilkan pengeluaran perusahaan. Pakai waktu luang saat-saat ini, di saat bisnis agak sepi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan mungkin, pembaharuan-pembaharuan.
yang biasanya tidak sempat dikerjakan karena toko ramai, karena restoran ramai. Biasanya kalau restoran atau toko itu ramai pengunjung, ramai pembeli, biasanya udah mulai turun standar kebersihannya. Mulai nggak jaga kualitas lagi. Udah banyak kecoa, udah banyak tikus, biasanya begitu. Tapi ketika saat-saat ini kita punya waktu luang, toko nggak rame, restoran nggak rame, ayo pakai waktu ini untuk upgrade. Perbaikan-perbaikan dilakukan, mulai membersihkan yang perlu dibersihkan, mulai upgrade menu, mungkin mulai pikirin konsep-konsep online, mulai konsep delivery, konsep makanan sehat. Menarik sekali ketika orang-orang yang begitu tajam mengerjakan online business dan terus upgrade diri, belajar, ikut workshop, ikut digital marketing, seminar, webinar, dan sebagainya. Mereka menjadi sangat luar biasa. Bisnis mereka keren banget. Bahkan salah satu teman cerita, penjualan mereka sampai 1.000 sales per hari di masa pandemi. Saya nggak ngerti itu gimana caranya. Tapi mari jangan menjerah. Hal-hal yang kita bisa lakukan di saat kita punya waktu, yaitu belajar, mengupgrade sistem, dan sebagainya, perlu kita pikirkan di masa-masa ini. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai 11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi di poin yang pertama saya katakan don't lose faith. Terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Terus terlibatlah di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dengar baik, karena dari Tuhanlah kita akan beroleh hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan pertolongan. Tuhanlah yang akan mengajarkan kepada kita setiap jalan yang baik. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masa-masa sukar. Saya percaya orang yang betul-betul bersih kelakuannya, jujur, kata firman Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka. Masa-masa sulit ini akan jadi sebuah filter. Masa ujian orang-orang yang teruji, jujur, selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan barang yang berkualitas, mereka yang akan tetap dipercaya orang banyak. Saya juga ingin mengencourage setiap kita untuk yuk suami istri jangan menyerah di dalam menghadapi masa sulit. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kemarin kepada saya ketika kami Impact Family Gathering. Bagaimana menghadapi suami yang curhat terus, mengeluh terus tentang kerjaannya, tentang tantangan dalam usahanya. Sedangkan istri juga udah sumpek, merasa jadi tong sampah. Saya mau katakan gini, masa sulit ini merupakan masa di mana kesetiaan kita sebagai pasangan diuji. Budayakan perkataan yang positif kepada pasangan kita. Tahukah Anda bahwa perkataan yang membangun itu membangkitkan semangat? Saya encourage untuk para istri tetap mensupport suaminya dengan memberikan kata-kata yang membangun. Pasti sebagai suami yang adalah pencari nafkah,
yang harus menghidupi keluarga, tanggung jawab yang begitu besar di pundak mereka tidaklah mudah. Mari mengencourage para suami untuk terus berjuang, terus semangat. Bahkan istri-istri, mari mulai bantu suamimu. Jangan hanya diam saja. Tahukah Amsal 18 ayat 14 berkata gini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ayo jangan patahkan semangat pasanganmu. Bangkitkan, karena kalau mereka semangat, apapun penderitaan mereka, mereka bisa tanggung, kata firman Tuhan. Waktu kami gak bisa pelayanan kemana-mana dan otomatis income kami berhenti, saya katakan gini sama Jojo. Saya bilang, Jo, aku lebih senang kamu sering di rumah bersama dengan kami. Meskipun uang kita gak seberapa dibandingkan kamu dulu sibuk pelayanan dan bisa memberi kami lebih. Saya lebih appreciate keberadaan Jojo. Karena bagi saya, seorang Jojo lebih penting daripada uang yang dia bisa kasih kepada saya. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hal terakhir yang pasanganmu butuh dari engkau saat ini adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Mari terus saling membangun satu sama lain. Kalau suamimu lemah, ayo istri-istri kuatkan. Sebagai suami istri menghadapi masa sulit ini, kita harus sehati. Mazmur 133 berkata, ada berkat dalam kesatuan. Ketika kita hidup rukun bersama-sama, ada berkat Tuhan turun dalam rumah tangga kita. Jangan menyerah. Terus berjuang. Don't give up. Mari terus sehati. Berpikir keras sama-sama. Apa yang harus dikerjakan? Saya dan Jojo terus diskusi, terus tukar pikiran, terus berpikir, berdoa, apa yang kami harus kerjakan. Ayo suami istri justru harus semakin sehati menghadapi masa-masa sulit ini. Yang terakhir, don't spend too much. Bijaksanalah dalam mengelola keuangan. Jangan menghambur-hamburkan uang. Ibu-ibu hari-hari ini gak bisa ke mall. Tapi jangan belanja online terus. Sebagai wanita, kalau kita mau jadi wanita yang cakap, kita harus pandai mengelola berkat Tuhan. Justru di saat usaha suami tidak jalan, setoran suami berkurang, ayo sehati, suami istri justru harus berusaha sama-sama cari jalan keluarnya. Istri-istri jangan diam aja. Yang lebih parah tidak mau menurunkan standar hidup. Sudah gak bantu, malah gak mau menurunkan standar hidup. Justru di masa sulit ini kita harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga kita. Mari lihat apa yang kurang penting. Kita harus belajar lihat apa yang gak penting kita pangkas. Apa yang bisa dihilangkan dari pengeluaran kita. Dengan cara itu para istri bisa membantu suami. Belajar bagaimana menabung dan menginvestasikan uang dengan cara yang baik. Saya percaya masa-masa sulit ini membuktikan investasi apa yang terbaik. Dan jangan lupa, ternyata masa sulit ini mengajar kita uang tunai, cash keras itu penting. Waktu terima uang, jangan dibeliin aset semua. Hari-hari ini orang-orang yang kebanjiran aset, mau jual juga susah. Mau jual tanah gak bisa, jual rumah gak ada yang mau beli. Jangan uang tunai terus dibelikan aset. Di masa sulit, cash keras penting. Dan jangan serakah. Taruh uang investasi di tempat yang resmi. Jangan sampai uang deposito hilang, lenyap hanya karena kita diiming-imingi bunga yang tinggi. Ayo bijaksana. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur investasi supaya kita punya tabungan. Kita harus siap menghadapi kemungkinan yang terburuk ke depan. Ada istilah sedia payung sebelum hujan. Apapun yang ada di depan kita, ada baiknya kita siap sedia.
Istri-istri, ayo bijaksana. Saya salut sama wanita-wanita yang terbilang bukan orang susah, tapi hari ini melihat para suami usahanya nggak jalan, malah giat untuk mencari cara supaya bisa membantu suami dalam penghasilan. Keren banget bagaimana istri-istri yang tadinya nggak pernah dagang, nggak pernah masak, hari ini bisa jualan online demi membantu suaminya. Saya angkat jempol buat ibu-ibu yang luar biasa. Wanita memang harus bangkit di masa sulit. Ayo, atur ulang keuangan rumah tangga, pangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, sehingga kita bisa save uang kita untuk menghadapi masa sulit yang panjang di depan. Bijaksana menaruh investasi tabungan kita di tempat yang tepat. Ternyata saya juga baru ngerti bahwa investasi di logam mulia luar biasa. Harganya meningkat jauh dari 400-an ribu jadi 1 juta per gram. Ke depan kalau ada uang lebih, jangan beli perhiasan tapi belilah logam mulia batangan. Kalau Anda mau belajar investasi, mari cari orang di bank yang bisa menjelaskan dengan yang lebih baik kepada Anda. Para financial planner di sekitar Anda mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik. Tapi dengar baik, saya percaya kebijaksanaan yang akan memelihara kita, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak bijaksana menghadapi masa sulit. Baik-baiklah menata kembali keuangan rumah tangga supaya kita bisa bertahan di waktu yang agak lama ke depan. Berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah. Saya tutup kembali bagaimana menghadapi masa sukar. Yang pertama, don't lose hope. Terus berharap pada Tuhan. Harapkan mujizat dan terus mengucap syukur. Yang kedua, don't give up. Jangan menyerah. Terus berusaha dan berserah kepada Tuhan. Mari berusaha apapun yang kita bisa kerjakan. Cari kemungkinan apa yang bisa kita upayakan. Jangan menyerah. Yang ketiga, don't spend too much. Jangan menghambur-hamburkan uang. Turunkan standar hidup kita. Dan bijaksanalah mengelola keuangan rumah tangga. Pangkas apa yang tidak penting. Tuhan memberkati.